Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan setelah pamali Dusun Pocong minggu lalu, kali ini gue masih ditugaskan buat ngegantiin Arya sama Rangga untuk nge-review horor lokal. Jadi harap bersabar buat penggemar mereka berdua. Ada beberapa hal itu sih yang masih belum bisa ditinggalkan. Harap maklum, pria-pria paruh baya tuh banyak urusan domestik yang harus diurus, jadi harap ditunggu. Tapi soon mereka akan segera berduet kembali, tenang. Dan yang sekarang mau gue omongin adalah sebuah horor mahal, sebuah horor mewah. Apalagi kalau bukan Indigo bikinannya Rocky Soraya. Tapi seperti biasa gue mau ngucapin makasih dulu buat yang udah join membership Sinekrip, baik di tier Bestie sama La Familia yang dapat benefit ditampilin nama sama mukanya di video kayak mereka ini, atau yang dari tier Sobat juga terima kasih. Oh, dan tambahan info juga nih, Insya Allah minggu malam besok mau ada live stream khusus member. Buat yang pengen ngobrolin film secara lebih blak-blakan, secara lebih terbuka tanpa filter, ngegosipin apapun, bisa join membership dulu buat ikutan live-nya. Oke? Sebelum gue nge-review filmnya, gue mau ngetes dulu nih. Gue mau ngasih sedikit tes singkat. Gue ada deskripsi buat sebuah film. Lu tebak bisa nggak ini deskripsi buat film apa? Seorang cewek minta bantuan paranormal setelah adiknya mendadak bisa ngeliat demit, dan si paranormal pun juga ngebuka mata batin si cewek tadi. Bisa lo tebak kira-kira itu deskripsi untuk film apa? Kalau jawaban lu adalah Indigo, selamat, Anda benar. Tapi kalau jawaban lu adalah mata batin, selamat, Anda juga benar. Ya, karena dua film ini emang ide ceritanya terus eksekusinya tuh emang serupa, hampir sama. Bedanya kalau di sini si protagonis cewek tadi aslinya juga Indigo, namanya itu Zora. Tapi atas permintaan ortu dia, pas Zora kecil, kekuatan Indigo dia ditutup sama Sekar, seorang paranormal. Ingatan soal pertemuan Zora sama hantu wanita hamil bernama Widuri itu juga dihapus. Tujuannya ya biar Zora ini bisa hidup normal. Dan emang bener, untuk sementara itu berhasil ya. Sekarang Zora tuh hidup normal, tumbuh dewasa, jadi seniman yang lumayan sukses dan lagi nyiapin pernikahan sama Aksa, pacarnya. Bahkan sekarang tuh Zora jadi skeptis sama hal-hal mistis, nggak percaya. Tapi di saat bersamaan 17 tahun sejak peristiwa tadi, giliran adeknya si Ninda yang dihantui sama sosok Widuri. Karena Ninda ternyata juga Indigo. Ya, first act Indigo ini praktis isinya tentang skeptisme si Zora ya. Gimana Zora itu skeptis, nggak percaya kalau Ninda itu Indigo. Pokoknya yakinnya kayak adik gua ini adalah skizofren, dia bukan Indigo, nggak ada itu demit. Ya tipikal cerita yang udah keseringan muncul di film horor lah. Film horor supernatural kan kebanyakan ceritanya soal itu ya. Karakternya tuh masih skeptis dulu, awalnya tuh nggak percaya, denial dan lain-lain, sebelum akhirnya ngelihat sendiri penampakan hantu dan percaya. Ya itulah Indigo first act-nya kayak gitu. Dan keseluruhan alur film ini emang kayak familiar banget sih. Kayak apa ya, kompilasi hal-hal klise yang udah ribuan kali kita tonton di film horor. Dan dengan presentasi yang berlarut-larut sampai akhirnya durasinya nyampe hampir 2 jam. Karena kalau misal Indigo tuh diibaratin perjalanan nih. Misal lu mau pergi dari Jogja menuju Jakarta, naik mobil, Indigo nih bukannya terus jalan ke barat, tapi muter-muter di Gunung Kidul, muter-muter terus di situ. Dan begitu mulai jalan nih, dia tuh sering banget mampir ke tempat-tempat yang sebenarnya nggak perlu buat disinggahin. Misal ibarat perjalanan tadi ya, oke, muter-muter di Gunung Kidul, terus mulai jalan, bukannya lanjut ke Jakarta malah mampir ke pantai. Itu terus, keseringan seperti itu jadi berlarut-larut. Dan bukan cuma di alur ya itu ya, cara naskahnya nulis kalimat juga sama. Contoh nih ya buat penjelas, di openingnya bapaknya Zora itu repot-repot buat ngejelasin alasan kenapa dia baru bisa nemuin Sekar di larut malam. Gue lupa kalimat pastinya apa, tapi dia tuh pakai ngejelasin hal-hal misal, selamat malam Ibu Sekar, mohon maaf saya baru bisa menemui Anda karena saya tadi ada urusan sama gitu. Jadi hal-hal yang nggak penting itu dimasukin di kalimatnya. Terus kata-kata yang sebenarnya nggak perlu, kata-kata yang mubazir juga dimasukin. Dan akhirnya kalimat-kalimat itu kedengeran panjang banget. Sampai sering terjadi nih, mungkin biar nggak draggy ya, pemainnya tuh dituntut buat ngomongin dialog mereka cepet banget karena kalimatnya panjang. Misal gini, lu pengen ngasih tahu kalau lu tuh pengen makan, kan simpel aja ngomongnya, gua pengen makan. Nah kalau Indigo ini enggak, misal karakternya pengen makan, dia akan ngomong, gue merasakan ada fenomena biologis di tubuh gue yang disebut lapar, sehingga saat ini gue mau memasukkan makanan-makanan ke dalam mulut gue supaya gue tidak lapar lagi. Ya jadi karena alurnya tuh juga muter-muter, sering mampir ke tempat gak perlu, kalimatnya kepanjangan nih, durasinya jadi kepanjangan. Durasi hampir 2 jam nih bukan karena emang ceritanya kompleks ya, karena itu tadi banyak yang berlarut-larut. Tapi as always, sebagai produk dari Hitmaker, Indigo jelas punya budget gede ya, kayak tadi gue bilang. Ini horor yang mahal, horor yang mewah. Saking mewah
mewahnya tuh gue sebagai rakyat jelata tuh ngelihat settingnya sering wow ini tempat apa gitu. Kayak misal rumahnya Zora itu gue hitung berapa tingkat tuh ya, bisa 3 atau 4 tingkat gitu kayak kantor. Ada hiasannya tuh bukan cuma lukisan biasa seukuran poster, tapi lukisan era-era Renaissance yang gede banget yang mungkin ukurannya bisa segede kamar gue gitu. Ya intinya mewah. Itu bukan sarkas ya, itu bukan sindiran. Gue emang bilang settingnya Indigo ini kelihatan mahal, kelihatan mewah. Dan kemewahan itu juga memfasilitasi kegemaran bapak sutradaranya Rocky yang emang demen main-main sama kamera work ya. Ada single take gitu misal, atau kamera yang nembus kaca mobil, terus kamera yang masuk ke dalam selimut buat meniru pergerakan demitnya, itu bisa terfasilitasi karena biayanya gede. Terus CGI-nya meskipun ya nggak bisa dibilang yang wah banget, tapi masih kelihatan proper lah, kelihatan solid. Nah tapi budget mahal itu ternyata bukan jaminan kesempurnaan kawan. Make up nih contohnya, gue suka make up hantunya si Widuri itu apa yang ngingetin ke Pennywise sebenarnya sih, dengan darah yang netes dari matanya itu gue suka. Tapi ada juga make up yang kurang sempurna nih. Misalkan di sebuah flashback tahun 2005 itu ada karakter kakeknya Zora nongol, dan di situ dia yang harusnya udah masuk usia lansia mungkin 60-an 70-an kelihatan kayak om-om 40 tahunan akhir yang masih ganteng. Soalnya make upnya ala kadarnya gitu, rambutnya cuman sedikit diputihin, terus mukanya dikasih apa coretan-coretan buat kerutan gitu, jadinya kelihatan terlalu muda. Dan satu hal nih yang sebenarnya pasti diingat di horror, well ini gue pakai kata horror karena emang ini lagi ngomongin horror ya, tapi sebenarnya sih di semua genre film. Di horror biaya mahal nggak selalu berarti bagus, budget gede nggak otomatis bikin filmnya serem. Malah di beberapa kasus tuh budget murah, film horror tuh yang murahan malah bisa kelihatan lebih serem, soalnya atmosfernya kerasa lebih organik, lebih raw kan. Nah Indigo ini sayangnya termasuk horror mahal yang kurang serem. Padahal Widuri itu sebenarnya antagonis yang potensial loh. Kayak tadi gue bilang make upnya lumayan, terus tiap mau nongol tuh dia keluar dengan suara yang lumayan creepy, suara-suara kayak di film monster gitu yang gitu. Mungkin lo paham, suara-suara kayak monster gitu. Ya intinya dia tuh demit villain yang potensial, tapi cara filmnya buat nakut-nakutin ya sebatas pakai jump scare yang generik yang oke udah sering kita lihat gitu lagi. Walaupun gue mengapresiasi nih gimana Indigo di setiap jump scare ya tuh nggak pakai musik yang bikin kuping gue tuh mau pecah. Minimal itu deh, minimal Indigo masih tahu diri buat ngatur volume suaranya. Barulah kemudian di klimaks Rocky berusaha nerapin hal yang baru. Well, at least hal baru untuk ukuran karya dia ya. Hal baru itu adalah mengurangi kadar gore. Karena biasanya film-film dia tuh kan identiknya sama gore ya, sama klimaks yang berdarah-darah, ditusuk karakternya sampai puluhan kali, udah banjir darah, perutnya masih hidup, masih strong. Nah, itu kan. Tapi di sini enggak, dikurangin gore-nya. Masalahnya yang dilakuin cuma menekan jumlah gore, bukan diganti pakai amunisi lain. Mestinya kan ya, oke, gue mau nyoba sesuatu yang baru, gore-nya gue kurangin, gue ganti sama hal lain. Misal penampakan yang unik atau apa action yang lebih segar atau apapun lah, tapi diganti sama amunisi yang lain. Nah di sini enggak. Yang dilakuin Indigo di klimaks itu cuman mengurangi, bukan memodifikasi. Jadinya kurang greget. Well, kalau skor buat Indigo ya bisa lah gue kasih 5 dari 10, karena sebenarnya ini bukan film yang jelek-jelek banget. Nggak ada yang terlalu jelek di Indigo sebenarnya. Secara penggarapan tuh proper ya, karena biayanya gede, terus kelihatan lah digarap sama orang yang udah terbiasa bikin film. Terus acting pemainnya dari Amanda Manopo, Aliando, Sarah Wijayanto meskipun nggak yang spesial banget award worthy, tapi ya masih bisa dibilang layak lah, sesuai sama perannya masing-masing. Ya emang nggak ada yang terlalu jelek di film ini. So kalau misalkan lu penasaran ya tonton aja, cuma jangan berharap sesuatu yang segar, soalnya ini film yang generik, yang familiar banget. Gue nontonnya nih selama hampir 2 jam tuh kayak nonton film yang udah berkali-kali gue tonton. Jadi ya begitulah, silahkan rasakan sensasinya sendiri. Tapi kalau misalkan lu yang udah nonton punya opini yang berbeda atau opini apapun lah, bisa lu tulisin review lu di kolom komentar ya. Bebas menuliskan apapun. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal kepengen membantu kami bisa kasih donasi seikhlasnya dengan jalan apapun. Bisa klik tombol super thanks, bisa lewat Saweria, bisa lewat join membership Cinecrip dengan benefit yang berbeda-beda di setiap tiernya, tergantung kemauan kalian. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.